Shalom, salam damai dan selamat pagi kepada semua jemaat SIB City Life dan semua pribadi yang setia mengikuti ibadah raya online SIB City Life Church. Kiranya Tuhan memberkati Anda di mana juga Anda berada, di rumah, di tempat kerja dan di mana-mana juga. Kiranya kasih Tuhan, berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Kesempatan ini saya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, karena kebaikannya saya sekali lagi bersama-sama dengan Anda pada hari ini. Kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah raya online ini, Anda sangat digalakkan untuk memberi komen atau meninggalkan komen, berinteraksi di ruangan live chat box ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Shalom, hai, selamat pagi, dan kiranya Tuhan memberkati semua kita yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Nah, pada yang pertama kali mengikuti ibadah online ini, kami sangat mengalu-alukan kehadiran Anda, dan jangan lupa untuk mengisi Google Form yang berada di ruangan live chat box, dan Anda juga boleh scan barcode yang tertera di screen ini. Bagi memulakan ibadah raya online kita pada pagi ini, mari kita bergabung di dalam doa, menyerahkan masa dan tempat ini dalam pimpinan Roh Kudus agar kita boleh menyembah, memuji dan mendengar firman Tuhan dengan roh dan kebenaran. Biarlah kita dipimpin Roh Kudus dari awal sampai berakhirnya ibadah raya pada hari ini. Dan saya memberi penghormatan kepada Elder Lamri untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan ibadah raya pada hari ini. Salam jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kebajikan-Mu, hikmat jasmani dan rohani, pertolongan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu yang lepas. Kami percaya itu semua karena oleh kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami ingin memulakan ibadah pada pagi ini dan semua aktiviti kami pada hari ini secara online dengan hati yang rindu, haus dan lapar akan Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dengan urapan daripada surgawi menyertai dia. Setiap firman Tuhan yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini mengubah hidup kami dan menguatkan kami secara rohani dan secara fizikal. Kami berdoa untuk semua aktivis yang melayani, beri hikmat, kebijaksanaan, kekuatan jasmani dan rohani bagi mereka juga sepanjang ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu bagi kami sehingga kami dapat bersama pada pagi ini Tuhan dalam ibadah secara online SIB City Life Kuala Lumpur. Di dalam nama Yesus Kristus kami memulakan ibadah kami. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Engkau Tuhan di tempat ini. Allah yang suci, yang maha mulia, yang layak disembah. Allah yang suci, maha mulia, Kau disanjung sembah
Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya
menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia. Bersiaplah bagi Dia. Katakan bersama-sama. Sekarang waktunya nyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia. Bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya
Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Buat jemaat sekalian, pastor doakan semoga jemaat Tuhan berada dalam keadaan yang sehat. Saudara kekasih, kita bersyukur pada hari ini karena kita dapat bertemu kembali menerusi acara ibadah online ini. Dan kita sangat yakin saudaraku ketika kita datang dengan hati yang penuh kehausan dan merindukan firman, pasti saudaraku kita diberkati oleh Tuhan. Oleh itu jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus, kita juga berterima kasih kepada tim-tim yang setia melayani kita setiap minggu saudaraku. Tim media, tim pemusik, tim praise and worship, tim pendoa, dan tim ase yang terus menyapa kita dalam chat ataupun setiap kali kita mengadakan ibadah online, ada pelayan-pelayan Tuhan ataupun tim ase yang selalu menyapa kita di dalam chat box tersebut. Kita berterima kasih untuk kesetiaan para tim yang melayani kita setiap minggu. Dan terima kasih juga untuk tim pendoa yang setia berdoa untuk gereja Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur dan juga untuk jemaat sekalian. Oleh itu kita terus memberi sokongan satu dengan yang lain dalam doa kita bersama-sama. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya akan membawa kita membaca satu bahagian firman yang terdapat dari 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Saya akan baca bahagian ini dalam terjemahan baru Indonesia. Dikatakan seperti ini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikian pembacaan firman. Sebelum kita bahas bahagian firman Tuhan ini, saudara kekasih, mari kita datang dalam doa. Pastor akan pimpin kita di dalam doa ini. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa di sorga, atas berkat penyertaan-Mu Tuhan dan perlindungan-Mu buat setiap pribadi kami. Sehingga pada hari ini kami dapat bertemu menerusi acara ibadah online ini. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang setia mengikuti ibadah ini. Kami yakin Tuhan berkat-Mu tersedia bagi setiap orang yang setia. Oleh itu Bapa di sorga, hamba berdoa, serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Mohon campur tangan-Mu Bapa, penyertaan Roh Kudus-Mu Tuhan, berbicara kepada setiap pribadi kami Tuhan, dengan cara-Mu tersendiri melalui firman-Mu ini. Terima kasih Bapa di sorga, hamba serahkan pemberitaan firman ini dari permulaan pertengahan hingga selesai. Biarlah dalam pemberitaan ini Bapa di sorga, nama-Mu dimuliakan, nama Yesus diagung tinggi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup yang bertakhta di sorga. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, daripada pembacaan ini kita akan mempelajari satu tema, yaitu hak-hak istimewa umat Tuhan sebagai pemicu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan trigger untuk terus berimpak, sebagai pemicu untuk kita terus berimpact. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, apabila kita mempelajari keseluruhan daripada surat 1 Petrus ini saudaraku, dari surat 2 Petrus ini, di situ saudaraku, Rasul Petrus sendiri banyak memberi pelajaran-pelajaran rohani kepada orang-orang percaya. Khususnya saudaraku, orang-orang percaya yang ada di Pontus, yang ada di Galatia,
yang ada di Kapadokia, yang ada di Asia Kecil, dan di Betinia, saudaraku. Dan surat itu ataupun firman Tuhan ini disampaikan kepada orang-orang percaya yang ada di sana. Pada waktu itu, saudaraku, begitu banyak cabaran-cabaran yang dihadapi oleh orang-orang percaya yang ada di tempat-tempat yang telah disebut sebentar tadi, saudaraku. Dan mereka berhadapan dengan pengajar-pengajar palsu dan berhadapan dengan orang-orang yang tidak seiman. Selain pengaruh politik dan pengaruh-pengaruh penyembahan yang terjadi, saudaraku. Oleh itu, saudaraku, Rasul Petrus memberi dorongan kepada orang-orang percaya yang ada di tempat-tempat yang telah disebut sebentar tadi, saudaraku, supaya mereka menjadi orang-orang yang tetap setia, berpegang teguh terhadap iman percaya mereka di dalam Yesus Kristus. Oleh itu, saudaraku, Petrus sendiri telah memberi peneguhan kepada orang-orang Kristen yang ada di tempat-tempat yang telah disebut sebentar tadi, saudaraku. Dia katakan bahwa orang-orang percaya itu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini adalah peneguhan Petrus, Rasul Petrus, kepada orang-orang percaya, dan memberi keyakinan kepada mereka supaya mereka tidak mempersia-siakan kekristenan mereka. Itu sebabnya, saudaraku, tema yang kita bahas hari ini yang bertemakan hak-hak istimewa umat Tuhan sebagai pemicu ataupun trigger untuk terus berimpact. Saudara kekasih, kita lihat pendahuluan khotbah ini dikatakan mengetahui hak-hak selaku orang percaya dalam Kristus merupakan perkara yang sangat penting. Kenapa? Melalui pemahaman tentang hak-hak orang percaya di dalam Kristus, saudaraku, memberi suatu peneguhan untuk kita. Dan seterusnya dikatakan kesadaran orang percaya terhadap hak-haknya dalam Kristus menjadi faktor pendorong baginya untuk terus berimpact. Setelah kita menyadari hak-hak kita di dalam Kristus, saudaraku, itu akan memberi pendorong untuk kita, mendorong kita untuk terus berimpact, saudaraku, ya, dan membawa kita untuk memberi kesaksian yang baik, kesaksian hidup yang memberkati orang lain. Dan seterusnya, saudaraku, status kita di dalam Kristus sesuatu yang sangat membanggakan kita. Oleh kasih karunia Allah, Kristus menjadikan kita milik Allah yang kekal. Dan kita tidak lagi disebut hamba, tetapi kita disebut kawan sewarga Allah. Berarti, saudaraku, alasan mengapa iblis terus menggoda kita, mengapa iblis terus berusaha untuk menarik kita supaya kita tidak memiliki status itu. Karena, saudaraku, ada keistimewaan. Itu sebabnya, saudaraku, iblis tidak senang melihat kehidupan orang-orang yang berada di dalam Kristus. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, mari kita lihat beberapa perkara yang berkaitan dengan hak-hak istimewa orang percaya. Antara alasan kita untuk terus berimpact, saudara. Yang pertama adalah dipilih Allah. Itu adalah hak-hak istimewa orang percaya. Kita telah dipilih Allah. Kalau kita rujuk di dalam
surat Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bayangkan saudaraku, pilihan Allah terhadap kita itu telah terjadi sebelum dunia dijadikan. Berarti Allah telah memilih saya, memilih saudara sekalian. Dikatakan dalam ayat seterusnya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Berarti saudaraku, pilihan Allah itu bertujuan supaya hidup kita ini apa? Diasingkan dari kehidupan berdosa itu dan hidup di dalam kekudusan Allah. Maksudnya supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu antara hak-hak istimewa orang percaya, saudara, yang membuat kita terus berimpact, saudaraku. Berarti, saudaraku, Allah sendiri berinisiatif memilih kita. Bukan karena kita baik, ya, bukan karena kita lebih istimewa daripada yang lain, Allah memilih kita, bukan. Karena Allah telah merancang perkara ini awal sebelumnya, seperti mana yang telah kita baca sebentar tadi, saudaraku, dari Efesus pasal 1 ayatnya yang keempat. Karena di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku. Lihat itu, saudaraku. Bukan kamu, bukan saya yang memilih, tetapi Allah yang telah memilih kita. Tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Lihat itu, saudara. Keistimewaan kita itu begitu luar biasa, di mana Allah telah memilih kita dan membekali kita supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kata Yesus di sini, diberikannya kepadamu. Puji Tuhan. Kita memiliki keistimewaan itu, saudaraku. Apa yang kita minta kepada Bapa itu akan diberikan. Dipilih Allah berarti menjadikan umatnya yang kudus, yakni mencerminkan kemuliaan Allah. Itulah tujuan pemilihan Allah terhadap kita, saudara. Untuk mencerminkan kemuliaan Allah dari hidup kita. Saudara, dalam kehidupan ataupun dalam dunia kita hari-hari ini, saudaraku, banyak perkara-perkara yang coba menghalang kemuliaan Allah dari hidup kita. Karena apa yang dikatakan oleh Petrus kepada jemaat yang ada di beberapa tempat seperti yang telah disebut sebentar tadi, saudaraku, dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, di mana dalam ayat itu berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Inilah cabaran kita dalam dunia kita pada hari-hari ini, saudara. Iblis berusaha, saudara, supaya hidup kita ini, saudaraku, tidak memancarkan kemuliaan Kristus. Supaya hidup kita ini memiliki kegagalan untuk memancarkan kemuliaan Kristus. Itulah usaha yang iblis lakukan. Oleh itu, jemaat yang saya cinta dalam Tuhan Yesus, pilihan Allah itu bertujuan supaya kita mencerminkan kemuliaan Allah. Dan seterusnya dikatakan, pilihan Allah itu, saudaraku, menjadikan imamat yang kudus. Berarti panggilan kita ini, saudaraku, menjadi imam
untuk melayani Allah. Kemudian, yakni dikatakan kedudukan kita di hadapan Allah. Itulah tujuan panggilan kita. Menjadi imam yang terus-menerus melayani Allah dalam hidup kita. Dan bukan tentang jabatan seperti jabatan pastor ataupun pendeta Kristen. Bukan itu maksudnya, saudaraku. Kita dipanggil supaya menjadi apa? Umat Allah yang kudus. Melayani Allah dalam kehidupan kita terus-menerus. Panggilan Allah itu, saudaraku, 24 jam dalam hidup kita. Dalam kita memuliakan Dia setiap waktu. Sebab ada tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itulah pelayanan kita, saudara. Sentiasa memuliakan Allah melalui kehidupan kita yang terus-menerus memuliakan Dia. Setiap orang yang sudah menerima Kristus dalam hidupnya, saudaraku, dia apa? Wajib hidup kudus, saudaraku. Itulah tuntutan terhadap orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Seperti hal yang telah kita belajar pada minggu yang lepas berkaitan dengan baptisan. Apabila seseorang itu menerima Yesus Kristus dalam hidupnya, dia mengakui kematian, kebangkitan Kristus dalam hidupnya, berarti terlibat sama dalam kematian dan kebangkitan Kristus dalam hidupnya. Itu artinya, saudaraku, dia selalu bahkan sentiasa memuliakan Allah melalui kehidupannya. Jadi itulah hak-hak istimewa orang percaya. Antara alasan yang mewajibkan kita untuk berimpact, saudaraku. Dan hal yang kedua, saudaraku, yaitu yang berkaitan dengan hak-hak istimewa orang percaya. Antara alasan yang membuat kita berimpact adalah yang kedua, kita diberi kehormatan oleh Allah dalam melakukan tanggung jawab yang mulia. Kita telah diberi kehormatan. Siapa kita, saudaraku? Kita adalah manusia yang berdosa. Kita adalah manusia yang hina. Tetapi oleh karena kasih Allah, saudaraku, Dia beri kehormatan kepada kita untuk melakukan tanggung jawab yang mulia di hadapan Allah. Saudara kekasih, dalam ayatnya yang ke-9b daripada 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9b, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan-perbuatan yang besar itu berkata tentang tanggung jawab yang telah Kristus percayakan kepada kita. Dalam arti kata, saudaraku, kita memberitakan nilai-nilai rohani. Apa nilai-nilai rohani yang ada di dalam hidup kita? Nilai-nilai rohani itu berbicara tentang sikap kita, pembawaan kita di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Itu nilai-nilai yang kita bawa ketika kita berada di luar sana, saudara. Dan kehormatan yang Allah berikan, tanggung jawab yang mulia yang harus kita kerjakan, dikatakan kita mempersembahkan persembahan rohani. Mempersembahkan persembahan rohani ini, saudaraku, adalah tindakan kita, pembawaan kita setiap hari, saudaraku. Dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 berkata, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
dan yang berkenan kepada Allah. Dan akhir daripada ayat itu adalah ibadahmu yang sejati. Inilah tanggung jawab kita, saudara. Tanggung jawab ataupun kehormatan yang diberikan oleh Allah melakukan tanggung jawab yang mulia, kita mempersembahkan tubuh kita ataupun mempersembahkan persembahan rohani. Kira-kira apa persembahan rohani yang kita berikan di mezbah Tuhan dalam hidup kita setiap hari? Sebagai kepala keluarga, sebagai orang-orang yang sudah mengakui Kristus dalam hidupnya, yang telah menerima Kristus dalam hidupnya, apa kira-kira yang menjadi persembahan yang kau persembahkan kepada Tuhan dalam hidupmu setiap hari? Cukup, saudaraku, melalui kehidupan kita yang kita persembahkan kepada Allah kita. Dan selain itu, menyaksikan perbuatan besar dari Allah kita kepada sesama manusia. Apa perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita? Salah satu di antaranya, saudaraku, adalah keselamatan yang telah kita perolehi di dalam Yesus Kristus. Itulah perbuatan besar yang Allah lakukan. Saudaraku, manusia tidak dapat menyelamatkan manusia. Karena manusia pada awalnya dia adalah manusia yang berdosa. Manusia tidak mampu melakukan apa yang Allah telah lakukan. Oleh sebab itu, saudaraku, tidak ada alasan untuk kita tidak beri hormat kepada Allah dalam hidup kita. Oleh karena Allah telah melakukan perbuatan yang besar dalam hidup kita. Dan yang terakhir, saudaraku, hak-hak istimewa orang percaya. Antara alasan untuk kita wajib berimpact, yang ketiga, keadaan kita yang sesungguhnya. Keadaan kita yang sesungguhnya adalah apa, saudaraku? Kita adalah manusia yang seharusnya apa? Menerima hukuman oleh karena pelanggaran, oleh karena dosa-dosa kita. Tetapi, saudaraku, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Allah yang besar dalam hidup kita, dikatakan Dia telah memilih kita, Dia telah mengasingkan kita. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-9b tadi, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, inilah yang hak istimewa yang ada pada orang percaya. Kita telah dipanggil keluar dari kegelapan, masuk kepada terangnya, terang Tuhan, terang Allah yang ajaib. Keadaan kita yang sesungguhnya, kita diberi hidup yang penuh pengharapan. Puji Tuhan, hidup yang penuh pengharapan. Saudara, dalam beberapa waktu yang kita lalui ini, saudara, dalam hampir sampai 2 tahun kita jalani kehidupan yang berhadapan dengan COVID-19. Begitu banyak korban-korban nyawa yang kita dengar, saudara. Di sana sini, saudaraku, kita mendengar berita duka, berita yang menyedihkan. Orang-orang yang kita kasihi dipanggil pulang ke rumah Bapa. Dan ada juga, saudaraku, yang kita dengar orang begitu takut bila berhadapan dengan keadaan ataupun penyakit ini. Mungkin oleh karena dia belum bersedia, saudaraku. Kita dengar di sini, saudaraku, orang yang berada di dalam Kristus, saudaraku, dia punya pengharapan. Kita tidak punya ketakutan lagi. Itu adalah keadaan kita yang ada di dalam Kristus. Kita diberi pengharapan. Dan seterusnya kita mewarisi
janji-janji yang Allah telah kotakan dalam perjanjian. Dalam perjanjiannya, saudaraku, perbuatan Allah yang besar itu, saudaraku, telah kita warisi. Apa perbuatan Allah yang besar? Salah satu di antaranya, saudaraku, ketika orang-orang yang berada di dalam Yesus Kristus, saudaraku, pergi ataupun tinggalkan dunia ini, ada harapan yang pasti di dalam Dia. Itu sebabnya, saudaraku, orang yang berada di dalam Yesus Kristus, dia tidak takut ketika dia berhadapan dengan apapun keadaan, situasi yang menimpa hidupnya. Karena dia memiliki keyakinan bahwa di dalam Yesus Kristus, saudaraku, ada pengharapan yang pasti. Keadaan kita yang sesungguhnya dikatakan kita mempunyai hak sebagai warga dari sebuah negeri yang lebih baik, yang telah Kristus telah sediakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara kekasih, inilah antara hak-hak istimewa orang percaya yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan hak-hak itu adalah sebagai pemicu untuk kita terus berimpact di dalam iman percaya kita terhadap Kristus. Saudara, kesimpulan daripada khotbah ini dikatakan sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk tetap berdiri teguh dalam iman dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus, supaya sepanjang perjalanan hidup kita sentiasa memuliakan kebesaran Allah dalam hidup kita. Oleh itu, jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini sungguh indah, saudaraku, meneguhkan kita bagaimana kita memiliki hak-hak istimewa yang telah Allah sediakan kepada orang-orang yang setia dan yang terus-menerus memiliki iman pengharapan di dalam Dia. Oleh itu, pastor berharap kiranya berkat firman Tuhan ini akan terus meneguhkan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Saudara kekasih, sebelum kita serahkan waktu ini kepada tim, mari kita datang dalam doa kita sekali lagi. Kita serahkan hidup kita, serahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Izinkan Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Dan kiranya apa yang kita dengar pada hari ini akan mengingat kita kembali bagaimana kasih Allah yang besar itu terjadi dalam hidup kita. Kita yang berdosa ini, saudara, dibawa pulang dan dijadikan sebagai umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, serahkan hidup kita. Jangan persia-siakan waktu, kesempatan, penghargaan yang Allah telah berikan dalam hidup kita. Mari kita datang dalam doa kita dan pastor akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur buat berkat firman-Mu pada hari ini. Berkati jemaat sekalian yang sudah mendengar sabda firman-Mu. Kami yakin sungguh Tuhan, bahwa apa yang telah kami dengar itu adalah perkataan Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup, yang berkuasa, yang dapat mengubah hati setiap orang yang menerimanya. Oleh itu Bapa di sorga, diberkati setiap kami yang sudah menerima kebenaran firman pada hari ini. Bapa, hamba berdoa agar setiap umat Tuhan dikuatkan, diteguhkan iman percaya kami saat kami berhadapan dengan apapun keadaan situasi yang ada di hadapan kami. Kami yakin Bapa di sorga, melalui tangan kuasa-Mu Tuhan akan terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Bapa, pada kesempatan ini hamba berdoa buat jemaat sekalian dimanapun mereka berada pada waktu ini. Mungkin ada yang berada dalam keadaan yang sedih, ada yang berada dalam keadaan yang sakit, ataupun dalam keadaan apapun yang sedang mereka hadapi pada waktu ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan memenuhi hati mereka,
dan memberi kekuatan supaya mereka dapat mengharungi semua keadaan itu dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan Yesus sendiri. Bapa, pada kesempatan ini hamba juga berdoa bagi ketaatan kesetiaan jemaat Tuhan yang terus memberi sokongan bagi pelayanan-Mu di gerejamu, di SIB Still Life Church Kuala Lumpur ini. Mohon berkat-Mu Tuhan mengiringi hidup mereka dalam segala usaha pekerjaan mereka Tuhan. Engkau yang memelihara dan menjaga. Dan study setiap anak-anak Tuhan. Kami yakin Bapa bahwa Engkau akan terus memberi hikmat, kebijaksanaan pada semua jemaat Tuhan dalam apapun yang dilakukan. Kami yakin Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba juga serahkan kegiatan yang kami lakukan pada minggu yang akan datang. Tuhan dahului kami dalam segala apapun yang kami lakukan. Kami yakin tangan kuasa-Mu Tuhan menuntun kami, memelihara setiap pribadi kami. Jauhkan kami Bapa di sorga daripada segala bahaya, sakit, penyakit, rencana jahat manusia. Biarlah kami sentiasa selamat oleh karena kuasa darah Tuhan yang sentiasa melindungi kami, melingkupi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan, penyelamat kami yang hidup, yang bertakhta di surga. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Demikian penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jumpa Anda di minggu hadapan. Shalom. Haleluya, terima kasih Pastor David untuk firman Tuhan yang disampaikan sebentar tadi, yang begitu menguatkan, yang begitu memberkati saya secara pribadi, dan saya yakin percaya semua jemaat yang mendengar firman Tuhan sebentar tadi juga dikuatkan, juga diberkati. Amin. Mari kita menjadi jemaat dan menjadi pribadi yang terus garang untuk berimpak. Amin. Haleluya, kita telah pun berada di penghujung ibadah raya online kita pada hari ini. Sebelum itu saya suka untuk memberi beberapa info, yaitu seperti biasa wang persepuluhan, wang persembahan dan janji iman bolehlah ditransfer atau di bank in ke akaun Gereja City Life di atas nama SIB Brickfield. Akaun public bank yang bernombor 314-643-4014. Selepas transaksi atau bank in, jemaat bolehlah forward kepada pendahari sidang gereja kita, iaitu Puan Margaret. Nombor telefon seperti yang tertera di skrin ini. Terima kasih. Dan info yang selanjutnya iaitu kelas baptisan. Sesiapa individu, sesiapa pribadi yang ingin dibaptis bolehlah menghubungi Brother Ronnie untuk info yang selanjutnya. Persekutuan doa merupakan salah satu bagian yang paling penting di dalam sesebuah gereja. Mari jemaat SIB City Life kita bergabung bersama di dalam persekutuan doa setiap hari Rabu jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Mari kita bergabung dan setia di dalam persekutuan doa ini. Haleluya, kita telah pun berada di penghujung ibadah raya online pada hari ini. Terima kasih kepada semua jemaat, setiap pribadi yang setia dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah raya pada hari ini. Kiranya berkat Tuhan terus melimpah, terus mengalir di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap masa, setiap saat. Jumpa lagi di ibadah raya akan datang. Kiranya Tuhan Yesus terus menyertai. Bye.